Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjelaskan apa itu sistem bus. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Brian Lim dengan NPM 1822240042. Yang kedua, Wahyu Apriyadi dengan NPM 1822240102. Yang ketiga, Dian Novita dengan NPM 1822240127. Yang terakhir, Tia Herliza Rahmayeni dengan NPM 1822240133. Dosen pembimbingnya Ibu Eri Hartati MKom dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Pengertian dari sistem bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dari sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masukan ke CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi pemakaian suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, I/O. Sistem bus adalah penghubung keseluruhan komponen-komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Kemudian bus diperbaiki menjadi lebar 16 bit dengan kecepatan 8 MHz. Pada tahun 1990 Intel memperkenalkan bus PCI. Semula dengan lebar 32 bit, sekarang lebar bus menjadi 64 bit dan dirun pada kecepatan 133 MHz. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer tersebut menjadi sistem. Biasanya sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Bus sistem dapat dibedakan atas: 1. Data bus, saluran data; 2. Address bus, saluran alamat; 3. Kontrol bus, saluran kendali. Selanjutnya, jenis-jenis sistem bus. Saluran bus dapat dipisahkan menjadi dua tipe umum, yaitu dedicated dan multiplexer. Suatu saluran bus yang dedicated secara permanen diberikan sebuah fungsi atau subset fisik komponen-komponen komputer. Sebagai contoh dedikasi fungsi adalah pengguna alamat dedicated terpisah dan saluran data yang menggunakan suatu hal yang umum bagi bus, namun hal ini bukanlah hal yang penting. Misalnya, alamat dan informasi data dapat ditransmisikan melalui sejumlah saluran yang sama dengan menggunakan saluran address family control pada awal pemindahan data. Alamat ditempatkan pada bus dan address family control diaktifkan pada saat ini. Setiap modul memiliki periode waktu tertentu untuk menyalin alamat dan menentukan apakah alamat tersebut merupakan modul beralamat. Kemudian alamat dihapus dari bus dan koneksi bus yang sama digunakan untuk mentransfer data pembaca atau penulisan berikutnya. Metode pengguna saluran yang sama untuk berbagai keperluan ini dikenal sebagai multiplexing. Contoh yang umum adalah pengguna bus I/O untuk menginterkoneksi seluruh modul I/O. Kemudian bus ini dihubungkan dengan bus utama melalui sejenis modul adapter I/O. Keuntungan yang utama dari dedikasi fisik adalah output yang tinggi, hanya terjadi kemacetan lalu lintas data kecil. Kerugiannya adalah meningkatkan ukuran dan biaya sistem. Selanjutnya, struktur sistem bus. Sebuah subsistem terdiri hingga 50 sampai 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Walaupun tak sedapat sejumlah rancangan bus,
yang berlainan. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Selain itu terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. A. Data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Contohnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul. Yang B yaitu address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya, bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada modul. Address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Juga digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU, dan juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Contohnya, mengakses port input atau output, maka port tersebut harus memiliki alamat hardware-nya. Yang ketiga yaitu control bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Berikut adalah contoh gambar control bus atau saluran kontrol, yaitu ada CPU, memori, input dan output, kemudian ada control bus, address bus, dan data bus. Fungsi-fungsi yang terdapat pada control bus atau saluran kontrol. Yang pertama digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang kedua, digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga, digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Yang terakhir, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya, mengakses port input atau output. Maka port input atau output harus memiliki alamat hardware-nya. Selanjutnya, di sistem komputer berbasis mikroprosesor terdapat 3 jalur yang menjadi tempat mengalirnya proses. Yang pertama, ada bus alamat. Bus alamat meminta alamat memori dari sebuah memori atau alamat input atau output dari suatu peranti input atau output. Jika input atau output dialamati, maka bus alamat akan memiliki 16 bit alamat. Alamat ini disebut juga port number. Port number akan memilih satu dari 64.000 peranti input atau output yang berbeda. Jika alamat memori dialamati, maka bus alamat akan berisi alamat memori tersebut. Lebar alamat memori tergantung dari tipe mikroprosesor yang dipakai. Yang kedua, bus data. Bus data berfungsi mengalirkan data dari mikroprosesor ke alamat memori tujuan atau alamat input atau output tujuan. Besar kecepatan transfer bus data bervariasi sesuai dengan mikroprosesor yang dipakai. Bus kontrol berisikan instruksi yang mengatur operasi. Ada 4 tipe kontrol yaitu MRDC, Memory Read Control,
yang menyatakan transfer data dari memori ke mikroprosesor. Yang kedua, MWTC atau Memory Write Control yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke memori. Yang ketiga, IORC Input atau Output Read Control yang menyatakan transfer data dari peranti input atau output ke mikroprosesor. Yang terakhir, IOWC atau Input atau Output Write Control yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke peranti input atau output. Fungsi dari 3 jalur yang menjadi tempat mengalirnya proses tersebut yaitu jika kita ingin mentransfer data dari mikroprosesor ke memori. Pertama, bus alamat akan mengalamati address tujuan. Lalu, bus kontrol akan memberi sinyal MWTC sama dengan 0. Barulah bus data akan mentransfer data ke alamat tujuan. Lalu ada sistem bus. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer ada beberapa contoh yaitu CPU dan memori. Lalu ada transfer data antar komponen komputer, yaitu data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Lalu ada mikroprosesor, yaitu melakukan pekerjaan secara paralel. Program dijalankan secara multitasking. Sistem bus tidak hanya lebar tapi juga cepat. Beberapa bus utama dalam sistem komputer modern adalah sebagai berikut. 1. Bus prosesor. Bus ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Bus ini utamanya digunakan oleh prosesor untuk meneruskan informasi dari prosesor ke memori utama. Lalu bus ini juga terbagi atas beberapa macam, yakni frontside bus, hyper transport bus, dan beberapa bus lainnya. Bus ini berjalan pada kecepatan 100, 133, 200, 266, 400, 533, 800, 1000 atau 1066 MHz. Umumnya bus ini memiliki lebar lajur 64 bit, sehingga setiap detaknya ia mampu mentransfer 8 bit. Bus AGP, Accelerated Graphic Port. Bus ini merupakan bus yang didesain secara spesifik untuk kartu grafis. Bus ini berjalan pada kecepatan 66, 133 atau 533 MHz pada lebar jalur 32 bit. Sehingga bandwidth maksimum yang dapat diraih adalah 2133 MB per second. Bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Ini merupakan bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga memiliki bandwidth yang cukup tinggi. Prosesor independen bus itu sendiri dapat berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral standar. Bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya pada tahun 1992. Jadi kesimpulannya, bus adalah satu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Ciri utama suatu bus adalah bahwa bus merupakan suatu medium transmisi sama. Berbagai perangkat yang terhubung ke bus dan suatu sinyal yang dipancarkan oleh tiap perangkat dapat diterima oleh semua perangkat lain yang terhubung ke bus. Jika dua perangkat melakukan transmisi sepanjang periode waktu yang sama, sinyal akan tumpah tindih yang menjadi rusak. Dengan demikian, hanya satu perangkat yang akan berhasil
transmisi pada saat tertentu. Jadi, bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen-komponen yaitu CPU, memori, perangkat input dan output. Elemen-elemen rancangan bus terdiri dari jenis bus, metode arbitrage, timing, lebar bus, dan jenis transfer data. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di forum diskusi. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.